kitab. Sering dengar kata ummu, Bu? Ummi. Apa artinya ummi? Ibu. Nah, kalau akar katanya dalam bahasa Arab itu amma ya ummu, artinya kembali atau berkumpul. Nah, oleh karena itu ibu kenapa disebut ummi? Nah, karena ibulah tempat kita kembali, tempat kita berkumpul. Ya, kalau orang pulang kampung, pulang ke ibu ya, Bu ya. Nah, jadi juga Al-Quran disebut Ummul Kitab karena tadi isinya mencakup semua isi dalam Al-Quran. Dan juga semua ayat Al-Quran dikembalikan kepada Al-Fatihah. Nah, maka disebut Ummul Kitab. Dan memang di Arab sendiri sesuatu yang dia memuat segala hal disebut ummu. Ummul Kitab karena Al-Quran, Al-Fatihah ini memuat seluruh isi Al-Quran, mewakili seluruh isi Al-Quran. Yaitu diantaranya lashtamalaha ala ma fihi min sana'i Allah. Sudah sempurna bagaimana kita memuji Allah terdapat di dalam Al-Fatihah. Kemudian Allah memperkenalkan zatnya sebagai Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin di dalam Al-Fatihah. Dan kemudian mengenai syariat, Al-Fatihah kan gak ada tentang hukum-hukum ya, tapi sudah diwakilkan dengan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami patuh, apapun yang Engkau perintahkan akan kami laksanakan. Nah, itu diwakili oleh Al-Fatihah. Nah, dan juga ada yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah juga disebut as-shalah. Tapi jarang kita dengar ya, Bu ya. Nah, disebut as-shalah karena senantiasa dibaca dalam salat. Ada disebutkan dalam suatu hadis, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Barang siapa yang salat namun tidak membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Fatihah yang disebut di sini ummil Qur'an, maka tertolak atau terputus. Nah, tidak sah salatnya. Tapi ada juga yang berpendapat maksud di sini adalah pahalanya yang tidak sempurna. Nah, karena apa? Karena kalau orang masbuk pas dia ikut ruku sudah termasuk satu rakaat, ya Bu ya. Walaupun dia tidak sempat membaca Al-Fatihah karena sudah diwakilkan oleh imam. Tapi kalau kita sempat membaca Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah itu. Iya, kalau waktu masbuk, nah nggak sempat. Iya betul. Ya, nah. Kemudian juga, nah mungkin kita udah tahu ya Bu ya, kalau dalam Al-Fatihah itu Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Nah, sudah tahu Bu? Nah, makanya ada sahabat ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya terputus, tertolak. Nah, kemudian sahabat ada yang menjawab, inna naqulu wara'al imam. Walaupun kami di belakang imam atau kami sedang bermakmum, kemudian kata Nabi, iqra' biha fi nafsik, bacalah itu dalam dirimu, atau ikuti bacaan imam itu dalam hati kita. Pak. Ya, ada juga yang berpendapat ketika imam baca Al-Fatihah, nah kita simak, kita dengarkan, kita dalami maknanya. Setelah selesai imam membaca, kita baca Al-Fatihah. Kalau diiringi imam kan boleh juga. Boleh. Ada yang berpendapat cukup dengan mendengarkan imam kalau sedang membaca jahar. Jadi banyak pendapat tentang Al-Fatihah ini. Tetap wajib dibaca. Ya, kita usahakan untuk membacanya. Kemudian kata Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat yang maksudnya itu Al-Fatihah. Nah, ini juga yang jadi alasan orang menjadikan as-shalah juga nama lain dari Al-Fatihah. Karena ada Allah menyebutkan qasamtu shalah, dan yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Aku telah membagi Al-Fatihah ini, kata Allah, baini wa baina 'abdi nisfain, antara aku dan hambaku. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah jawab bacaan kita itu. Kemudian kata Allah, wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta.
Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan jika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, maka Allah berkata, asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang memuliakanku, menyanjungku. Nah, kalau hamdu itu, kalau tadi kan Allah menyebut hamidani rabb, hamidani 'abdi. Nah, hamdun itu mencakup isi di dalamnya adalah pujian dan syukur. Nah, kemudian Allah mengatakan asna 'alayya 'abdi, hambaku memujiku dengan ar-rahman dan ar-rahim. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa qala marrah, dan dikatakan juga pada waktu yang lain, fawwadha ilayya 'abdi, bahwa hambaku telah menyerahkan semua urusannya padaku. Nah, nanti akan kita kaji lebih lanjut makna Al-Fatihah ini. Kemudian fa idza qala, jika ia berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hambaku. Jadi itu ada janji antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkata, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah permintaan hambaku, dan akan aku kabulkan apa yang dia minta. Betul Bu, Allah kabulkan ketika kita minta petunjuk